Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berisi aturan dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Kedudukannya sebagai hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya, karena merupakan sumber legitimasi atau landasan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan di bawahnya. Sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal, maka semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dan harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berbicara tentang arti penting, tidak akan terpisahkan dari peran Undang-Undang Dasar itu sendiri dalam kehidupan bernegara. Perhatikan gambar di samping. Gambar di samping merupakan kursi kosong dalam kereta rel listrik atau biasa kita sebut KRL. Kursi itu tidak diduduki oleh yang bukan merupakan orang-orang istimewa. Kursi itu tidak diduduki kecuali oleh orang-orang istimewa. Apakah kursi itu berhantu? Tentunya tidak. Kursi itu adalah kursi prioritas. Kursi itu untuk orang-orang istimewa, seperti ibu hamil, para manula, ibu membawa anak, dan bagi penyandang disabilitas. Kursi prioritas merupakan wujud penghormatan hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar. Bayangkan, kalian sebagai penumpang KRL, pada saat itu KRL penuh, kursi yang tersisa hanya kursi prioritas. Apa yang akan kalian lakukan? Betul, kalian bisa berdiri karena kursi ini dikhususkan untuk para manula, ibu hamil, ibu membawa anak, dan penyandang disabilitas, bukan untuk orang yang sehat. Sehingga ini merupakan wujud penghormatan hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar. Nah, melalui penjelasan tersebut, kalian sudah sedikit mendapatkan gambaran mengenai arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berkedudukan sebagai hukum dasar atau hukum positif. Apa itu hukum positif? Hukum positif adalah hukum yang sedang berlaku. Ya, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ini sedang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berkedudukan sebagai hukum dasar. Artinya, seluruh peraturan perundang-undangan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, sama-sama peraturan hukum, baik Undang-Undang Dasar maupun peraturan lain, memiliki arti penting yang sama. Salah satunya adalah menjamin hak dan kewajiban warga negara. Ini adalah kata kunci bagi arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perhatikan gambar di samping. Gambar tersebut merupakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Kegiatan tersebut dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Memperoleh
pendidikan dijamin dalam pasal 28C ayat 1 dan pasal 31 ayat 1 sampai 5. Dalam pasal 28C ayat 1 berbunyi, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas kehidupannya dan demi kesejahteraan umat manusia. Jaminan pendidikan tersebut diwujudkan dalam program yang berhubungan dengan pendidikan. Contohnya, program wajib belajar, beasiswa pelajar berprestasi, dan dana BOS. Bayangkan, jika tidak ada jaminan terhadap hak mendapatkan pendidikan, apa yang akan terjadi? Tentunya, Undang-Undang Dasar menjadi jaminan bagi warga negara untuk mendapatkan hak dan kewajibannya. Ada beberapa fungsi konstitusi atau fungsi Undang-Undang Dasar. Fungsi konstitusi tersebut dapat dirinci sebagai berikut. Fungsi yang pertama adalah penentu dan pembatas kekuasaan negara. Fungsi yang kedua, pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Fungsi yang ketiga, mengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara. Fungsi yang keempat, memberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Fungsi yang kelima, penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli, dalam hal ini rakyat, kepada organ negara. Fungsi yang keenam, simbolik sebagai pemersatu. Fungsi yang ketujuh, simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan. Fungsi konstitusi yang kedelapan merupakan simbol sebagai pusat upacara. Fungsi yang kesembilan, sarana pengendali masyarakat. Dan fungsi yang ke-10 merupakan sarana perekayasaan pembaruan masyarakat. Nah, melalui fungsi-fungsi tersebut, ini adalah fungsi konstitusi atau fungsi Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, dapat kita simpulkan bahwa ada beberapa arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Arti penting yang pertama adalah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia. Undang-undang merupakan keseluruhan sistem ketatanegaraan yang membentuk negara dan mengatur pemerintahan. Arti penting yang ketiga, kewenangan pemerintah diatur dan dibatasi sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi masyarakat yaitu menjamin hak dan terlaksananya kewajiban. Contohnya, hak di bidang pendidikan berupa pemberian dana BOS, gerakan orang tua asuh, dan berbagai beasiswa yang diberikan pemerintah. Jaminan hak di bidang pendidikan tersebut merupakan salah satu perwujudan tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Bentuk tujuan negara terdapat pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan negara Republik Indonesia tersebut yaitu: yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tujuan negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dijabarkan dalam pasal-pasalnya.
Dengan demikian dapat dilihat bahwa pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat semua tujuan negara dalam berbagai bidang. Nah, anak-anak, dapat kita simpulkan bahwa salah satu kata kunci arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah menjamin hak dan kewajiban warga negara. Demikian penjelasan mengenai arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa Indonesia. Terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Apabila anak-anak memiliki pertanyaan, dapat menghubungi Bapak di email yasinurwahid259@gmail.com atau di nomor 0896 9060 3155 atau bisa juga menghubungi Instagram @yasinurwah. Terima kasih. Slide ini dipersembahkan oleh Let's Go. Terima kasih.